pemerintah daerah harus mendata beberapa mahasiswa yang ada di luar Papua, Betul, di luar betul. Papua ini. Karena ada beberapa anak agak kesulitan juga hidup di kos, kasihan. Karena itu saya pikir mungkin ke depan pemerintah lebih fokuskan untuk masyarakat yang sekarang lagi mengenyam pendidikan di luar Papua, supaya mereka ini akan menjadi tongkat-tongkat itu untuk ini pembangunan Kerom ke depan ini. Betul, betul. Gitu untuk situasi sekarang. Lalu untuk Ya. situasi untuk pemilihan ke depan ini, Untuk pilkada ini, untuk ya, pilkada. pilkada ini. Kalau untuk pilkada ini, yang pertama ini banyak orang akan berlomba-lomba. Di sini sudah putra daerah sudah ada 2 orang yang dicalonkan. Sekarang wakil sendiri, kemudian mungkin ada yang dengar-dengar ada beberapa 2 pasangan lagi yang akan maju lagi. Di situ saya sendiri sangat menyayangkan sebagai orang mengatakan bahwa putra daerah harus memimpin daerah, ya harus mereka bersatu dulu. Iya, betul. Bersatu dulu. Bagaimanapun harus rendah hati lah, rendah hati. Lihat dari latar belakangnya, latar belakang mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi, latar belakang bagaimana punya powernya yang kuat, supaya ketika caleg kan bukan hanya maju saja, paling kurang 1-2 orang maju tapi memberi dampak positif untuk masyarakat Kerom sendiri. Dari segi itu saya kalau seandainya kalau dari 2 kandidat itu maju sekalian, saya hanya melihat dari segi tingkat pendudukan saja ya. Saya bukan ahli di bidang itu juga sih, tapi memang kenyataannya memang begitu. Kalau lihat dari wilayah ke penduduk, wilayah Kerom memang luas, tapi kalau untuk penduduk asli sangat sedikit sekali. Kita di sana itu yang paling banyak itu jumlah kematian lebih setiap tahun meningkat daripada kelahiran. Dan ini sangat mempengaruhi. Dan ini akan mempengaruhi pada jumlah pemilih. Kalau kita pemilih secara jujur itu, kita akan berefeknya di situ. Kalau lihat ya jumlah saudara-saudara dari luar atau disebut dengan trans, ya itu lebih banyak lagi. Sehingga kalau seandainya kalau anak putra daerah sendiri berpasangan baru maju untuk dalam rangka pilkada ini, harus kerja keras Pak, ekstra bagaimana untuk mengambil hati saudara-saudara kita yang lain. Jadi dalam pilkada begini jangan kita ini kalau untuk mengambil itu hati, kalau tidak seperti itu berarti ya kita tidak akan dapat. Jadi prediksi saya ke depan itu saja. Kalau seandainya kalau 2 orang ini kalau antara putra daerah yang mengatakan bahwa intelektual tidak bersatu, kemudian tidak menetapkan satu calon untuk pemimpin tunggal, nah itu memang berbahaya. Saya prediksikan tidak akan dapat. Suara akan pecah dalam sisi ini untuk masyarakat asli Kerom sendiri, suara akan pecah. Tetapi saya mau sampaikan bahwa masyarakat sendiri bisa menilai dari segi kepemimpinan dari kita punya putra-putra daerah ini, mana yang kerjanya bagus. Berdasarkan itu bukan karena asal daerahnya tidak, tapi dia mampu untuk memimpin daerah atau tidak, mampu mengatur atau tidak. Itu saja. Hanya dia punya mimpi, yang penting visi misinya itu jelas. Tujuan untuk ke depan untuk pengembangan itu. Baik. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk kepentingan pribadi, politik kita kadang-kadang menjadi tidak jujur, tidak steril. Orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, membangun kekayaan. Ya, dengan kata lain bahwa masyarakat menjadi korban untuk hal ini. Itu politik kita tanah air. Sehingga apa? Efeknya untuk masyarakat kelas bawah adalah masyarakat dalam arti tertentu sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan. Padahal sifat politik pada dasar itu baik, membangun kesejahteraan. Tapi apa? Orang lapisan bawah mulai tidak percaya dengan kata politik. Politik kadang-kadang diidentikan atau disamakan dengan bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju partai. Apakah hanya sekedar itu? Itu dari saya. Tapi kembali lagi kita lihat bagaimana
dalam situasi beberapa tahun ini, situasi orang Kerom yang dimana dengan adanya politik praktis Ya, dari para kandidat bupati membuat situasi masyarakat sendiri terpecah belah. iya, iya. Maka saya lebih melihat bahwa untuk membangkit atau membangun jati diri orang asli Kerom, sebenarnya tadi bahwa adanya dialog bersama, karena di situasi ini juga kita lihat dari daerah-daerah, dari distrik-distrik yang ada di Kabupaten Kerom ini juga kebanyakan elit-elit politik yang berada di pemerintahan kampung atau pemerintahan distrik berjalannya tidak bersatu, karena ada kepentingan-kepentingan politik sehingga masyarakat pun tidak bersatu. Jadi untuk menuju untuk pilkada 01 Kerom nanti, bahwa memang harus lihat benar-benar biar anak asli, tapi lihat benar-benar dari rekam jejak orang itu, bagaimana dari sejak awal itu, apakah dia benar-benar memperhatikan rakyat di Kerom atau hanya sebatas money politik begitu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya dalam bagaimana kita bisa mempersatukan, bahwa itu sebenarnya tidak dengan secara emosional, karena dari latar belakang budaya sendiri bahwa orang Kerom adalah orang yang damai, orang Kerom orang yang tenang, tidak terlalu terpancing emosi dan situasi yang ada. Jadi sebenarnya untuk mengambil hati masyarakat atau apa, sebenarnya tidak boleh adanya adu domba antara para kandidat, agar tidak terjadi terpecah belah, sehingga adanya peluang bagi masyarakat luar atau saudara-saudara dari luar yang akan memimpin Kerom. Jadi bagaimana apa dengan adanya kandidat, saya pikir ada sekitar 2 atau 3 orang anak asli. Sebenarnya harus ada suatu dialog bersama.